Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID telah melumpuhkan sebagian aktivitas di Indonesia, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Perubahan proses belajar juga tidak terhindarkan. Ada beberapa kebijakan dan langkah strategis yang harus mutlak dilaksanakan, baik itu di kampus ataupun secara personal, baik itu sebagai mahasiswa, dosen, atau yang lain. Beberapa pilihan terkait dengan merambahnya COVID ini adalah salah satunya adalah menggunakan perkuliahan daring. Di siang ini kita akan bahas mengulas tentang bagaimana COVID di beberapa negara, yaitu kita punya dua tamu, yaitu ada satu dari New Zealand dan satu lagi dari Poland. Jadi kita akan bahas gimana sih perkuliahan yang ada di New Zealand, baik itu yang lagi master atau lagi menyelesaikan studinya di PhD. Saya punya dua tamu istimewa hari ini, yaitu Pak Yuda Munarko, adalah dosen program studi informatika, dulu pernah menjabat sebagai ketua program studi asal Malang, saat ini sedang menempuh studi S3 di New Zealand. Dan tamu saya yang kedua adalah Sofiatin Guntur, yang sekarang ada di Warsawa, asal dari Kalimantan Selatan, alumni tahun 2014. Sesi hari ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sesi tanya jawab atau diskusi. Nanti bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan di live chat. Kemudian sesi yang kedua nanti ada siraman rohani dari Ustadz Muhammad Arif Zuhri LC MHI dari Universitas dari UIN Sunan Kalijaga S2-nya, kemudian S1-nya dari Universitas Al-Azhar. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa nanti mengirimkan resumenya melalui https di s.id/talkshow_f_ sertifikat, bisa nanti mengirimkan resumenya atau di komentar nanti ada https di. Baik, kita akan mulai dari s.id sesi pertama. Assalamualaikum Pak Yuda Munarko. Ini suaranya masih terdengar Pak Yuda. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya dari New Zealand? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum. Ya. Untuk Sofi, gimana kabarnya di Poland? Alhamdulillah baik Pak. 18 jam puasa. Wah, 18 jam ya. Oke. Nanti kita akan ulas bagaimana Ramadan ada di New Zealand dan ada di Poland, dan bagaimana dampak COVID terkait dengan perkuliahan master dan PhD-nya Pak Yuda dan Sofi di Poland. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ibu Gita. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Pak. Saya persilakan mungkin memberikan sambutan dulu Bu. Silakan Bu Gita. Baik, terima kasih Pak Agus Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada tauladan utama kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Prodi Informatika menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan acara talkshow ini, terutama kepada kedua narasumber, Pak Yuda dan Saudari Sofiatin, kemudian kepada Bapak Ibu dosen, kepada para mahasiswa Prodi Informatika dan para mahasiswa secara umum, dan kepada masyarakat khalayak luas. Acara ini kami selenggarakan sebagai salah satu bentuk syiar di bulan Ramadan,
sekaligus sebagai bentuk perkenalan prodi informatika kepada khalayak luas. Sebagaimana kita ketahui dan sudah disebutkan oleh Pak Agus Eko sebagai moderator bahwa saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemik, ya. Tetapi dalam kondisi pandemik ini tidak boleh melunturkan semangat berkarya kita semua. Sebagai gambaran, prodi informatika saat ini telah terakreditasi A dari BAN-PT. Kemudian jumlah dosen tetap prodi ada sebanyak 30 orang, di mana ada 4 orang yang sedang studi lanjut doktoral baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah Pak Yuda yang hari ini hadir sebagai pemateri. Kemudian selain itu ada beberapa orang alumni informatika yang juga saat ini sedang menempuh program magister di luar negeri. Salah satunya Saudari Sofiati yang nantinya akan mengisi acara pada hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, kegiatan ini nantinya harapannya sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat umum, khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang S1 dan memilih prodi informatika. Karena Anda dapat berinteraksi langsung dengan dosen dan alumni informatika, baik untuk sharing pengalaman Ramadan di luar negeri maupun untuk mengetahui seluk-beluk perkuliahan di luar negeri, pengalaman hidup di luar negeri, dan sebagainya. Besar harapan kami bahwa seluruh pemirsa nantinya dapat mengambil pengalaman dan hikmah dari paparan pemateri. Kemudian khusus untuk mahasiswa prodi informatika, mari menjalani kuliah dari rumah dengan sebaik-baiknya, tetap berpikir positif dan yakin bahwa badai akan pasti berlalu. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ada tayangan yang kurang berkenan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita atas sambutannya. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu bisa ke sesi pertama. Untuk Pak Yuda, gimana Pak suasana kuliah ketika ada dampak COVID sekarang ini? Apakah tetap offline atau ada pergantian harus online semuanya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkuliahan PhD di New Zealand? Baik, kalau di sini memang regulasi yang berlaku di kampus maupun di sekolah publik itu sangat bergantung pada pemerintah. Jadi kalau kebetulan di New Zealand ini untuk menghadapi pandemi ini itu disiapkan ada 4 level tingkat bahaya. Jadi level 1, 2, 3, 4. Mana level 4 itu yang paling tinggi lah istilahnya restriksinya. Okay. Gitu. Sehingga kemarin ketika memasuki level 2 itu kita sudah berhati-hati, sudah hati-hati, dan begitu masuk level 3 itu sudah tidak boleh ada perkuliahan, kemudian sekolah sudah tidak diberlangsungkan secara tatap muka, jadi semuanya online sudah. Nah sekarang ini kami sudah di level 3 dan hari Kamis besok sudah level 2. Nah tapi level 2 ini bukan berarti kampus sudah dibuka, tidak. Jadi kampus masih tutup sampai sampai nanti level 1. Jadi kalau PhD untuk mahasiswa S1 dan S2 ya. Kalau yang untuk PhD sih kalau tidak menggunakan laboratorium, maka disarankan, bukan disarankan, diwajibkan tetap bekerja dari rumah. Nah, kalau yang menggunakan laboratorium mulai level 2 nanti itu boleh ke laboratorium mengakses, tapi dengan batasan tertentu. Jadi jumlahnya sangat terawasi. Ya memang kehati-hatiannya tinggi di sini. Kalau sebagai contoh misalkan sebelum ada pandemi ini di salah satu sekolah itu ada yang anaknya yang ada kutu rambutnya. Nah, itu satu kelas diliburkan. Supaya tidak menular ke teman-temannya. Nah, bayangannya seperti itu. Jadi itu bukan kasus flu atau apa. Jadi kasus kutu rambut libur gitu. Satu kelas itu. Ya, makanya kalau sekarang ada kasus seperti sekarang pandemi, satu negara ini tidak boleh keluar secara bebas, ya itu sudah hal yang
biasa lah ya. Bisa dimaklumi ya. Sudah terlatih lah ya. Ya, sudah terlatih lah. Oke. Kalau di Poland gimana, Sof? Kegiatan perkuliahan terkait dengan COVID? Sama sih, kita ngikutin dari peraturan Kementerian Pendidikan juga sih di sini. Tapi peraturan Kementerian Pendidikan tuh lebih ke sekolah yang SD, SMP, SMA. Kalau misalnya universitas itu keputusan rektor. Jadi kalau dari kampus saya sendiri sih, keputusan rektornya tuh nggak bertahap. Jadi di sini tuh per kota tuh beda-beda universitasnya. Saya tanya ke teman-teman saya, ada yang udah fix sampai 1 semester ke depan itu disuspend, ada yang bertahap, kayak kampus saya ini bertahap. Jadi kemarin tuh padahal peraturan rektor yang kemarin itu sampai tanggal 6 Mei, terus diperpanjang lagi sampai 24 Mei untuk kelas suspendnya. Nah ini sepertinya nanti bakalan diperpanjang lagi nih. Soalnya kebanyakan dosen-dosen saya bilang katanya kita di sini juga masih belum tahu apakah setelah 24 Mei ini kita kembali ke universitas, apakah kita melanjutkan belajar dari rumah. Oke. Tapi sekarang masih aktif ya di perkuliahan meskipun itu melalui online ya? Iya, ada dosen yang menyelenggarakan perkuliahan online, ada juga dosen yang cuma ngasih slide, ya udah ini ada project, ya udah kamu kerjain, ada juga yang kayak gitu. Oke. Ya, tapi so far sih bisa gitu. Oke. Tapi di Poland itu ketika regulasi pemerintah ditetapkan, apakah semuanya mengikuti? Kadang di beberapa negara seperti Indonesia tidak semua regulasi itu ditaati gitu. Nanti mungkin sama dengan Pak Yuda juga nanti bisa diceritakan sedikit. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita tertib-tertiban, kayaknya lebih tertib di New Zealand deh sepertinya daripada di Eropa. Karena tuh di grup mahasiswa Indonesia yang di Poland pun mereka bilang gitu kalau misalnya kayak restriction kayak gini tuh memang benar-benar bertentangan gitu dengan budaya orang Eropa. Jadi kayak mereka tuh kayak merasa terkekang gitu. Jadi benar-benar di sini tuh menurut saya nggak terlalu dipatuhi juga sih ya. Tapi kalau pas yang awal-awal sekolah diliburkan itu benar-benar nggak ada orang sih di kota Warsawa sendiri, di ibu kota. Ya, hampir sama kayak di Indonesia ya. Iya, awal-awal juga tentangan gitu dengan budaya orang Eropa. Jadi kayak mereka tuh kayak merasa beberapa daerah ya, gitu. Jadi benar-benar di sini tuh menurut saya nggak terlalu 2-3 minggu juga sih ya. Tapi kalau pas awal-awal kalau di New Zealand gimana Pak? Apakah itu benar-benar nggak ada orang sih di kota Warsawa di Poland atau di Indonesia? Secara garis besar di sini sangat tertib. Jadi warga memang sangat mematuhi tentangan gitu dengan budaya orang Eropa. Memang ada pelanggaran 1-2, tapi kurang 2-3 minggu oleh polisi sudah jelas. Ada yang ke pantai itu udah ada fine-nya. Di New Zealand itu nggak ada orang sih di kota Warsawa. Ditangkap. Secara garis besar di sini sangat tertib dari warga memang sangat mematuhi tentangan gitu dengan budaya orang Eropa. Memang ada pelanggaran 1-2, tapi ada kasus 2-3 minggu oleh polisi sudah jelas. Local transmission itu memang sangat ke pantai itu udah kemudian fine-nya semuanya disediakan sendiri. Kemudian nggak ada orang sih setelah level 4 kan ditangkap. Secara garis besar memang sangat tertib dari warga memang sangat level 2 kondisinya apa mematuhi itu semuanya sudah jelas perkembangan memang ada persoalan tidak ada kesimpangsiuran orang 2-3 minggu oleh polisi sudah jelas kita semua yakin bahwa yang ada ke pantai itu sudah kemudian fine semuanya itu kemudian masyarakat tahu misalkan kemudian setelah ditangkap industri secara garis besar memang sangat dari warga memang sangat level 2 kondisinya apa mematuhi itu semuanya sudah istilahnya ya memang ada persoalan tidak ada kesimpangsiuran kita semua ada subsidi juga Pak dari pemerintah untuk
untuk beberapa masyarakat yang kurang kalau mampu? untuk warga negara atau permanent resident atau yang bekerja secara resmi di sini ada. Jadi seperti pekerja yang full time itu kira-kira itu subsidinya sekitar 5,5 juta lah per minggu. Kalau yang part time 3,5 juta per minggu. Oke. Untuk transportasi saya masih beroperasi Pak Ide? Transportasi beroperasi malah gratis. Oh, gratis sekarang ya? Ya, malah gratis selama ini. Tapi memang diprioritaskan untuk essential workers. Jadi itu yang orang bekerja di sektor yang esensial. Dan saya lihat meskipun gratis, orang sini kan nggak aji mumpung ya. Jadi saya lihat bis itu isinya malah penumpangnya 1, 2 gitu aja, malah sepi sekali gitu. Tapi jadwal seperti biasa. Oke. Ya. Terkait dengan Ramadan, bagaimana suasana di Poland, Sof? Jadi di sana, apakah di sana ada kayak di Indonesia mungkin ada pasar buat jajanan kue, misalkan? Apakah di Poland juga ada seperti di sana, atau ada komunitas sama teman-teman yang ada di Poland ketika ngabuburit, misalkan? Apakah itu juga ada di Poland? Sebenarnya kalau kita kayak komunitas gitu ada sih, kayak Persatuan Pelajar Indonesia di Poland gitu. Cuman kan terpisah, beda-beda kota. Paling yang di Warsawa kayak teman-teman dekat yang satu angkatan yang sama-sama barengan di WUT itu doang sih. Cuman kan gara-gara kita pandemi gini, jadi kayak di taman pun disarankan untuk jangan berkumpul gitu. Terus kalau misalnya kayak pasar-pasar di sini nggak ada gitu. Kalau pasar gitu adanya di winter kayak pasar Natal gitu sih. Oke. Beda hari rayanya kan. Tapi makanan sana lidahnya cocok ya? Saya jarang sih Pak kalau misalnya makan di restoran lokal. Nggak cocok sih. Jadi lebih sering masak. Sering masak ya? Iya, sering masak. Ini pasti kangen jajanan Indonesia. Iya, kangen jajanan di Malang. Kalau di New Zealand ada juga atau sama kayak di Poland nggak ada? Ya, kalau di sini misalkan yang tahun kemarin itu banyak ini di masjid atau komunitas itu mengadakan buka puasa bersama. Oh ya. Nah, itu kesempatan perbaikan gizi itu ya di event-event seperti itu. Tapi itu kalau mau bisa tiap hari. Tiap hari ya? Ya, itu di sini jumlah Muslim lumayan banyak. Meskipun masjid kalau di kota itu satu yang besar punyanya kampus AUT, Auckland University of Technology itu ada satu. Tapi nggak sebanyak di sini, Wak, itu ya masjid ya? Masjid nggak sebanyak di sini, nggak sebanyak di Indonesia, tapi lumayan lah. Jadi istilahnya di kota ada satu, kita nanti travel katakanlah 5 km ada lagi satu, 8 kilo lagi di daerah selatan ada lagi. Jadi ada saja. Dan apa itu sebenarnya kalau Ramadan memang di masjid itu sebenarnya semarak sekali. Jadi di masjid itu penuh. Kemudian apalagi kalau pas waktu buka puasa itu, ya itu bisa full itu, gitu kan, bisa penuh. Jadi di situ. Kalau bazar biasanya pada saat Idul Fitri itu ada bazar. Jadi istilahnya ada event sholat Idul Fitri bersama di lapangan rugby itu. Nah, sekalian bazarnya ada di situ. Tapi tahun ini kenapa? Sholat Jumat masih tarawih, sholat Jumat masih atau ada. Jadi sudah tidak sholat Jumat 7 kali saya. Ini sekarang tidak ada. Ya. Sudah kangen Jumatan ini ya? Iya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ulasan kita yang lebih menarik lagi terkait dengan bagaimana Ramadan dan dampak COVID yang ada di New Zealand maupun yang ada di Poland. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan di Universitas Muhammadiyah Malang, ada gelombang 2 yang dimulai pada tanggal 5 Mei sampai 2020 sampai dengan 25 Juli
2020. Nah, sekarang sudah nggak susah, jadi hanya menggunakan nilai raport semester 4 dan semester 5 dan tes skala motivasi secara online itu sudah bisa digunakan untuk mendaftar. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut informasi pendaftaran untuk di Universitas Muhammadiyah Malang bisa diakses di online.umm.ac.id. Atau bisa lebih lengkap lagi informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru bisa diakses di pmb.umm.ac.id atau bisa mengontak langsung melalui email yaitu di pmb@umm.ac.id atau juga bisa melalui direct WhatsApp di 085 215 219 000. Saya ulang di 085 di 215 219 000. Baik, sekarang tidak sulit lagi untuk mendaftarkan secara online, bisa hanya menggunakan raport semester 4 dan semester 5, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ulasan. Saya ingin tahu proses bagaimana Sofi itu bisa sampai ke Warsaw itu gimana prosesnya. Itu pasti perjuangannya panjang. Itu sudah direncanakan dari S1 atau diancang-ancang sudah semester 5 waktu kuliah di UMM sudah dirancang agar bisa S2 di Poland atau di Poland tuh hanya kebetulan bukan target. Mungkin targetnya di Eropa atau yang lain. Mungkin bisa diceritakan loh gimana pengalaman kuliah di S1 sampai bisa kuliah S2 di Poland. Mungkin tips triknya juga bisa disampaikan. Silakan. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang apakah Poland tujuan sih bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Karena kan kalau misalnya kayak kita fresh graduate gitu, kita kayak menebar ke banyak apa ya, ke banyak kesempatan gitu. Okay. Beasiswa. Jadi kayak bener-bener scholarship hunter sih. Jadi motivasi kenapa ingin kuliah ke luar negeri tuh awalnya sih saya tuh magang bagian dari kurikulum di UMM. Nah, saya tuh magang di BPS Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di situ tuh saya bertemu sama Bu Neni dan Bu Dini. Jadi Bu Neni ini alumni dari beasiswa Amerika. Si Ibu Dini itu dari Stunep, jadi kayak masing-masing mempromosikan, ayo kamu beasiswa ini aja gitu. Jadi kayak termotivasi gitu, oh ya saya ini mau S2 gitu nanti setelah S1, tapi saya nggak mau bayar, saya mau nyari beasiswa gitu. Nyari beasiswa dulu ya, baru nyari kampusnya atau nyari kampus dulu baru beasiswanya? Nyari beasiswanya dulu sih yang lebih aman. Jadi setelah itu tuh udah ada tekad di dalam diri gitu, oh saya mau S2. Jadi sebelum saya wisuda, saya udah les IELTS nih, waktu masih nunggu wisuda udah selesai, sidang udah selesai, pokoknya semua udah selesai, revisi udah selesai, itu langsung les IELTS. Ya, les IELTS, habis itu sambil nyari kerja juga. Jadi ya diselingin sih di saat bekerja juga karena goal utamanya itu nyari beasiswa, jadi benar-benar harus keep on the track gitu, intinya mau daftar beasiswa nih. Terus kenapa Poland, itu kan ada alumni, ada Mbak Nima sama Mbak El juga gitu, jadi oh ya nih ada list beasiswa lah gitu, yang mana yang mau didaftarin. Nah kebetulan sekali daftar beasiswa itu langsung goal, ya udah langsung diambil Poland. Oke. Ada berapa yang dari UMM di Poland tuh? Yang dari UMM sih cuman saya sama Mbak El sih sekarang, soalnya Mbak Nimas kan udah selesai studinya, sudah balik lagi ke Indonesia. Oke. Berapa lama prepare untuk IELTS? Kemarin pakai IELTS ya? Iya, kemarin pakai IELTS. Prepare-nya sih berapa ya, sekitar 6 bulan kayaknya, karena kan juga nggak terlalu bisa fokus, jadi les tuh cuman bisa Sabtu Minggu gitu setelah dapat pekerjaan. Jadi cuman Sabtu Minggu buat tes IELTS, habis itu langsung dipakai untuk daftar beasiswa. Pas dapat beasiswa, so. Setelah itu
gimana caranya hunting kampus atau menyebar langsung beberapa lamaran menggunakan beasiswa itu atau seperti apa? Jadi kan, ya, jadi skema beasiswa saya ini setelah saya dinyatakan sebagai awardee, itu saya diwajibkan untuk sekolah bahasa dulu, kayak preparation gitu. Jadi saya harus belajar bahasa Polandia selama setahun requirement-nya. Kalau udah lancar berarti? Oh, nggak terlalu, soalnya kan saya cuma ngambil 6 bulan karena pengen cepet-cepet kuliah master. Dan kebetulan di WUT ini dia buka intake Februari, jadi saya bikin ngajukan ke agensinya kalau saya mau ngambil ini S2 yang intake Februari, dan alhamdulillah diperbolehkan. Jadi ya sekarang saya sedang menempuh master di Warsaw University of Technology. Oke. Sebelum saya ke Pak Yuda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui medsos, baik di YouTube maupun di Facebook ataupun di IG. Jadi ini live streamingnya ada di 3 medsos, yaitu di YouTube, di IG sama di Facebook. Kalian bisa melakukan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan di ketiga medsos tersebut. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber. Kalau saya ke Pak Yuda sekarang. Pak Yuda, berapa lama Pak prepare untuk PhD sampai akhirnya bisa diterima, dan beasiswanya dari New Zealand kah atau dari LPDP atau dari sumber yang lain Pak? Mungkin bisa ceritain pengalaman. Yang PhD ya? Ya. Ya, jadi PhD itu saya memang mencari sebenarnya yang sesuai dengan bidang keahlian saya dan minat saya. Soalnya kalau pindah bidang itu harus belajar lagi dari awal dan banyak sekali. Ya, paling enggak kalau PhD itu harus disenangi dulu lah. Jadi hal yang disukai. Kemudian ya sudah, saya cari aja. Sebenarnya ada beberapa website yang bisa digunakan. Misalkan yang Studi Finder, ya itu di situ ada proyek-proyek S3 maupun S2 yang ditawarkan oleh universitas atau oleh institusi atau oleh perseorangan. Nah, jadi ada banyak pilihan itu di Finder itu. Nah, kebetulan saya nyari di situ, ada yang cocok nih. Nah, saya apply. Jadi saya seperti orang melamar pekerjaan, saya kirim langsung ke calon pembimbing. Dia bilang, oh oke, tertarik. Kemudian wawancara online, dia bilang oke, ya sudah oke. Dan pendanaan dari pembimbing saya, jadi yang biaya hidup dan SPP yang membayar pembimbing saya. Oh, berarti bukan dari pemerintah New Zealand, Pak? Project yang bagaimana? Bukan dari pemerintah New Zealand ya, tapi dari kampus sendiri ya? Bukan kampus juga, karena ini pembimbing saya dapat proyek penelitian. Nah, jadi di situ ada klausul untuk membiayai mahasiswa S3. Nah, saya berada di skema itu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali skema. Jadi bukan hanya yang dari pemerintah atau pemerintah asing. Dari New Zealand sendiri sebenarnya ada NG8, kemudian dari kampus juga ada, kampus di New Zealand itu ada juga. Nah, jadi kalau saya kebetulan dari supervisor. Jadi dari pembimbing S3-nya. Berapa lama Pak kontak ke supervisor sampai akhirnya diterima? Kalau kontak ke supervisor, kalau misalkan pas, jadi saya misalkan klik ya, track record penelitian kita dan lain sebagainya itu, ya kemarin sekitar 2 bulan sudah oke. Kemudian keluar letter of LOE dari kampus sudah keluar juga ya. Jadi cepat kalau pas gitu ya. Oke. Baik, saya kembali ke Sofi. Ini iya, Pak. Berapa semester yang direncanakan kuliah S2-nya? Kalau perkuliahan S2-nya sih saya dapat 4 semester. Jadi semester pertama itu
fokus preparation, sama ada juga sih mata kuliah master yang udah ditempuh. Terus sisanya nanti 3 semester ke depan itu kuliah master sama tesis diploma. Oke. Terus nanti topik risetnya untuk tesis. Iya. Saya kira nanti apa yang mau diambil untuk tesis? Sudah ada bayangan? Yang kan waktu saya daftar beasiswa ini salah satu persyaratannya tuh saya harus menuliskan proposal tesis. Jadi seperti yang di pikiran sih kayaknya bakalan meneruskan penelitian itu lagi, tapi belum tahu ya, kan masih ada beberapa mata kuliah master nih yang belum saya tempuh. Siapa tahu bidang minat saya nanti ada ke yang lain, jadi bisa jadi tetap di sana, bisa jadi nanti akan berubah. Okay. Karena masih ada waktu 1 semesteran lagi lah untuk memikirkan itu. Soalnya kan mama masih belum kepikiran gitu mau tesis apa pastinya. Ya, oke. Saya kembali ke Pak Yuda. Pak Yuda sekarang ambil topik riset apa, Pak Yud? Sekarang saya di sistem temu kembali informasi. Tapi apa itu datanya memang data yang spesifik. Jadi data pemodelan fisiologi. Fisiologi ini salah satu bidang di di kedokteran maupun di biologi. Jadi mencari jadi ada koleksi data di koleksi data yang berkaitan dengan pemodelan matematis fisiologi, dan tugas saya adalah membuat semacam mesin pencari lah. Nah, gampangannya seperti Google lah, tapi Google-nya khusus untuk data yang spesifik, yakni data matematis. Jadi bisa dibayangkan ngetikkan sesuatu, nanti yang keluar itu rumus, kemudian mekanisme di dalam sel, mekanisme di dalam tubuh manusia, itu yang keluar seperti itu. Gampangannya seperti itu. Bioengineering, Pak, ya berarti ya? Bioinformatik ya? Ya, bioengineering, bioinformatics. Oke. Itu berarti dikerjakan sendirian atau ada tim yang dalam lab itu, Pak? Untuk search engine saya sendiri. Kalau yang lainnya ada yang sendiri lagi. Jadi karena ini nama proyeknya adalah Visium Model Repository. Jadi membangun Visium Model Repository. Jadi ada yang istilahnya model matematis ini kan harus divalidasi dan lain sebagainya. Itu ada yang mengerjakan itu sendiri, bagaimana standarnya. Kemudian ada juga yang validitasnya kalau dibandingkan dengan model-model yang lain. Nah, itu ada yang bekerja lagi di situ. Nah, kalau saya memang khusus di search engine-nya. Dan itu rutin, kita setiap minggu ada pertemuan, diskusi, membahas itu. Itu memang ada. Kalau pas COVID gini, gimana Pak diskusinya? Atau harus tetap ada ke kampus atau cukup online aja atau gimana? Ya, kalau sekarang online. Kalau sebelumnya sih ada di kampus setiap hari Jumat itu. Jadi seminggu sekali, Pak ya? Seminggu sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan pertemuan, istilahnya diskusi informal sambil ngopi itu biasalah itu. Oke. Saya kembali ke Sofi dulu sebelum saya lanjutkan ke Pak Yuda. Sof, waktu di Poland pertama kali datang itu ya, ada shock culture pasti. Jadi berapa lama tuh adaptasinya ketika datang? Sofi beasiswa apa ini? LPDP? Beasiswa dari pemerintah Polandia, namanya Ignacy Łukasiewicz. Oke. Gimana ketika pertama kali datang di di Poland? Itu gimana shock culture-nya? Shocknya sih lebih ke bahasa sih ya. Karena kan orang sana familiar dengan bahasa Inggris. Di sini orang kan pertama kali tuh masih belum ke ibu kota ya. Saya di kota Kraków waktu pertama kali datang buat sekolah bahasa. Jadi di kota Kraków yang kota wisata pun orang-orangnya tuh jarang ngomong bahasa Inggris. Terus jadi kayak langsung pakai bahasa Polis, bener-bener yang kayak bukan belum pernah belajar. Kan rentang waktu saya dari pendaftaran keterima itu mepet gitu, jadi nggak sempet sama sekali nggak sempet buat kayak mempelajari bahasa Polis sendiri. Jadi kayak langsung kaget sih, tiba-tiba langsung harus apa-apa tuh harus ngomong Polis gitu. Itu sih yang paling kaget.
Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah terbiasa karena udah juga punya A2 gitu bahasa Polis. Sudah bisa beli kacang panjang sendiri ke pasar ya? Iya, udah bisa beli sendiri. Yang nggak bisa beli terasi. Nggak ada terasi. Nggak ada. Oke. Setelah S2 nanti ada rencana untuk lanjut ke S3, Sof? Ingin sih sebenarnya S3, cuman karena sekarang kayak masih, kalau ditanya ingin apa enggak, udah jelas ingin. Cuman kalau sekarang tuh masih kayak pengen fokus pengen fokus yang terbaik aja lah dulu gitu di S2 ini gitu, biar bisa lulus, biar bisa bermanfaat gitu. Tapi kalau dalam hati sih ingin banget. Ada 3 orang yang sudah ada di Poland ya, yang sekarang sudah tinggal 2 yang satu sudah selesai. Jadi di UMM sangat besar peluangnya untuk bisa melanjutkan studi, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ada beberapa contohnya dari Poland, ada Mbak Sofi, ada El, sama satunya siapa tadi? Mbak Nimas. Mbak Nimas, oke, sama ada Mbak Nimas yang ada di Poland. Begitu juga nih Pak, saya menunggu nih kader-kader informatika UMM yang ke Poland lagi nih. Ya, makanya saya ajak streaming sekarang. Biar banyak yang nyusul kamu nanti. Jadi bisa reunian di sana. Kalau bisa satu RT di sana ya, ngekos bareng gitu. Oke, saya kembali ke Pak Yuda. Pak Yud, di sana ketika di PSD ini jadwalnya untuk mengerjakan penelitian itu apakah full sekali atau mungkin bisa disambi kerja atau ada part time tadi di kampus atau di luar kampus? Apakah ada waktu di luar itu atau full riset? Kebetulan kalau di New Zealand itu S3 itu sifatnya adalah full riset, jadi tidak ada kuliah di kelas, jadi langsung ngantor seperti orang kerja. Berbeda dengan beberapa negara lain seperti di US itu harus kuliah dulu selama 1 atau 2 tahun baru full riset. Kalau di sini langsung, jadi sudah langsung hajar sudah. Nah, karena saya mendapatkan beasiswa dari supervisor, nah itu ada batas minimal dalam 1 minggu, itu saya 40 jam itu harus ngantor lah istilahnya, harus ngantor. Meskipun tidak ada absensi, jadi istilahnya kalaupun nggak sampai 40 minggu ya nggak apa-apa, asalkan targetnya memenuhi, gitu kan. Nah, di lain itu ya bisa bekerja, bisa sebagai sebagai tutor untuk perkuliahan S1 maupun S2, kemudian untuk menilai tugas, menilai ujian, nah itu bisa, atau bekerja di bidang di luar juga diperbolehkan. Tapi ada batas maksimalnya karena saya mendapatkan beasiswa itu maksimal seminggu 10 jam maksimal. Nah, kalau biaya sendiri itu bebas, mau bekerja sehari 25 jam boleh. Oke. Bebas. Tapi kalau karena yang mendapat beasiswa itu ada aturannya, memang maksimal 10 jam. Pak Yuda sama keluarga Pak di New Zealand? Oh ya, saya dengan keluarga di sini. Beasiswanya cukup Pak ya buat keluarga ya? Jadi kalau cukup, kalau sama anak itu cukup Pak ya? Kalau sama anak ya bekerja sedikit-sedikit lah untuk tambahan beli susunya. Oke. Tapi sekolah gratis buat anak Pak? Sekolah gratis, ya sekolah hitungannya gratis. Ada iuran tapi enggak. Iurannya tuh per tahun, tapi itu tidak besar. Jadi sebenarnya iuran ini hanya untuk karena ada katakanlah seperti kegiatan peringatan nah itu kan butuh dana ya. Nah itu kan tidak di-cover oleh pemerintah. Nah itu urunannya di situ, tapi itu enggak besar juga. Oke. Sekarang lebih murah lah di sini daripada di Indonesia kalau sekolah. Sudah jalan-jalan kemana aja Pak Yud? Saya nggak kemana-mana karena lockdown.
Oke. Saya mungkin akan tutup sesi 1 untuk diskusi kita. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa, baik itu di IG, itu di Facebook, maupun di komen YouTube. Saya akan bacakan satu persatu. Dari Bu Gita ini, suka dukanya di puasa di New Zealand dan di Poland apa? Mungkin Sofi dulu deh. Suka dukanya puasa di Poland apa, Sof? Kalau sukanya sih lebih banyak bersyukur kayaknya ya, apalagi kayak di masa pandemi ini. Jadi benar-benar syukurnya lebih bertambah karena kan kita tahu nih di pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang nggak tahu makannya besok apa. Kalau saya kan di sini alhamdulillah saya tinggal di dormitori yang bagus, beasiswa saya dibayar tepat waktu, tugas saya cuma belajar, itu sih yang lebih sukanya. Tapi kalau dukanya sih manusiawi sih ya, 18 jam. Jadi benar-benar berasa itu nanti jam 2 siang, kalau kayak di Indonesia kan jam 2 siang, bentar lagi asar. Ini nanti jam 8 malam baru bukanya. Itu sih kalau dukanya, sama kayak kangen masakan Indo juga sih. Terus kayak kalau misalnya di Indonesia mau males-males, ya udah beli aja di luar gitu. Kalau di sini beli di luar terus ya bangkrut. Jadi itu sih lebih kangen rumah sih dukanya. Kalau pas homesick gitu gimana, Sof, ngatasin? Sudah pernah homesick atau baru fresh ini, belum ngerasain homesick? Sebenarnya kan karena saya tuh udah jauh dari orang tua kan semenjak S1. Ya. Jadi kayak pas ke Poland ini tuh kayak berpisah tapi lebih jauh aja gitu jaraknya. Jadi kalau homesick sih ya cuman kayak video call, paling tanya kabar. Standar kayak gitu-gitu aja. Oke, saya ke Pak Yuda. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Yud. Ya kira suka dukanya puasa itu di New Zealand apa? Lebih banyak sukanya sih di sini karena pendek kan. 11 jam. Ya. Jadi jam sahur itu selesai jam 6, jam 5 sore sudah buka puasa. Okay. Jadi belum, terus suasananya kan musim dingin ya, jadi nggak begitu terasa ya. Dingin ya, nggak terlalu berasa gitu kan. Nah, baru berasa nanti mungkin 18 tahun lagi ketika mataharinya sudah Ramadannya bergeser kan. Ya. Nah, itu jadi kalau ya saya rasa lebih banyak sukanya. Dukanya kan mungkin ya karena jauh saja kan dari keluarga besar informatika ini. Oke, Wahid. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih ada ratusan pertanyaan ini, Pak. Tenang aja, Pak. Nanti kita sampai imsak nanti, Pak. Ada pertanyaan nih. 1, tanggungan selama berkuliah di luar negeri. Kemudian dari apa yang Sofi dan Pak Yuda sampaikan? Apakah biaya perkuliahan seluruhnya ditanggung oleh universitas atau hanya sebagian saja? Jadi beasiswanya itu full atau half gitu, Pak. Jadi apakah ditanggung penuh atau memang sebagian saja? Mungkin Sofi dulu bisa jawab. Kalau saya ini kan dari pemerintah Poland, jadi sesampainya di sini itu saya sendiri yang nyari kampus kan setelah saya lulus sekolah bahasa. Jadi kalau di sini tuh saya tanya dulu ke kampusnya apakah kampus ini menawarkan tuition fee gratis gitu untuk anak NAFA. Kalau misalnya iya, ya saya masukin. Tapi di sini kalau misalnya saya ada mata kuliah yang mengulang, itu saya harus bayar sendiri. Itu udah nggak di-cover lagi sama universitas. Jadi sebisa mungkin tuh wajib 1 kali. Oke. Kalau Pak Yuda? Ya kalau tuition fee dan biaya hidup ditanggung penuh di sini. Yang tidak ditanggung itu hanya tiketnya saja, tiket dari Indonesia, pulang pergi. Tapi kalau beasiswa dari pemerintah Indonesia semuanya ditanggung, atau yang dari pemerintah New Zealand itu semuanya ditanggung. Nah, termasuk tiket mudik nggak ditanggung, Pak? Kenapa? Nggak ditanggung. Nggak ditanggung. Kalau pulang kampung ditanggung, Pak. Nggak, ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak. Pak Yuda, ada tips nggak untuk mendapatkan LOA PSD saat submit ke Auckland? Ini kira-kira tipsnya apa ini, Pak, untuk bisa dapat LOA dari PSD-nya? Ya,
Saya jawab secara global saja ya, jadi Oke. nggak hanya PhD ya, S2 juga, karena apa namanya, apa itu mau lulus S1 nih ya. Jadi sebenarnya ya kesesuaian antara kalau S3 itu kesesuaian antara minat topik kita dengan atau track record penelitian kita dengan kebutuhan apa itu supervisor yang ada di sini. Kalau tidak ada itu, pastikan dulu bahwa kita mendapatkan beasiswanya dulu, itu bisa. Jadi misalkan dari NZ8 atau dari LPDP, dari pemerintah, nah kan sudah kepegang nih beasiswanya. Nah itu cari supervisor juga lebih mudah, karena misalkan kita ngontak satu supervisor dan bidangnya tidak sesuai, itu biasanya dicarikan oleh dia supervisor lain yang bisa menjadi supervisor. Jadi kalau kita punya kesesuaian minat dengan supervisor, nah itu juga lebih mudah lagi. Oke. Nah, kalau untuk yang kenapa? Oke, lanjutkan Pak. Jangan. Kalau untuk yang S2 itu syarat utamanya memang bahasa lah, apa itu? Misalkan dari S1 ingin mencari beasiswa S2 ya, untuk mendapatkan LOE itu jelas bahasa. Jadi seperti di sini IELTS 6,5 itu baru diterima. Nah, untuk mengasah skill bahasa itu ada berbagai macam cara. Kalau jalur yang apa itu sangat jelas gitu ya, mengikuti kursus, belajar sendiri gitu kan. Nah, itu metodenya macam-macam. Jadi kalau saya sendiri kebetulan dulu itu bahasa Inggris saya jelek. Saya mau ikut klub bahasa Inggris ditolak, saking jeleknya itu. Di Pak? Nah, waktu SMA. Oh, waktu SMA. Ya, jadi saya nggak pede bahasa Inggris. Tapi waktu kuliah itu saya juga nggak kursus. Tapi waktu itu saya menjadi guide naik gunung untuk turis asing. Jadi dari situ skill saya bahasa Inggris terlatih. Jadi caranya melatih macam-macam. Jadi misalkan teman-teman yang sekarang sedang S1 atau mau sekolah ingin mengasah kemampuan bahasa Inggris ya tidak hanya melalui jalur kursus, bisa juga apa itu melalui jalur hobi atau apapun lah, itu bisa diasah dari situ. Jadi itu contoh saja sih itu. Oke. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari untuk Mbak Sofi. Saya alumni angkatan 2013 nih. Ada pertanyaan untuk Mbak Sofiatin. Kira-kira persiapan untuk mencari beasiswa itu apa aja? Kemudian agensi hingga menemukan beasiswa sampai Polandia itu di mana ya? Jadi setahu saya itu hanya LPDP. Jadi mohon informasi agensi dan persiapannya apa aja? Kalau persiapan sih saya setahun sih ya kayaknya, karena emang dari sebelum lulus itu udah niatnya mau S2. Jadi udah tahu gitu. Saya nih sebelum saya wisuda saya harus udah les IELTS dulu. Habis itu saya harus saya udah nyiapin nih skripsian saya mau skripsi ini biar bisa nanti dipakai buat penulisan tesis gitu, buat untuk syarat pendaftaran beasiswa. Jadi emang bener-bener dari situ tuh udah mateng gitu yang disiapin. Terus kalau misalnya nyari info di mana, sebenarnya tuh itu banyak banget. Kalau kita mau googling beasiswa tuh banyak, beasiswa tuh buat siapa aja, nggak cuman LPDP. Dan di Instagram pun banyak gitu, kayak fanspage yang dia khusus buat ngerangkum gitu. Bahkan banyak sekali nih ada yang bikin kalender beasiswa. Jadi bulan Januari ini ada beasiswa ini yang buka, Februari beasiswa apa yang buka, sampai akhir tahun. Itu banyak banget. Kalau yang penting sih kalau kita mau nyari beasiswa itu, kalau dari saya pribadi, kita gitu yang aktif baca-baca blog gitu tentang di blog-blog orang yang udah pernah dapat beasiswa. Tapi intinya tuh kita sendiri sih yang harus aktif buat nyari-nyari info tersebut, karena kan nggak mungkin info yang datang ke kita, harus kita yang nyari info gitu sih. Oke, terima kasih nih tipsnya. Saya bacakan pertanyaan lanjut. Ini ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau semisal mau ambil S2 itu harus dimulai
disiapkan dari sekarang, kalau kayaknya masih S1, atau nunggu kelarin skripsi dulu, baru siapin buat ngambil beasiswa S2, sorry, untuk Mbak Sofi. Siapin dari tengah atau harus nunggu kelar dulu skripsinya? Sebenarnya sih itu kembali ke pertanyaan ke diri masing-masing lagi ya. Kalau misalnya dia sanggup selagi skripsian nyiapin buat beasiswa, ya kenapa enggak, malah lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa gitu kayak gitu, mending selesaiin skripsi dulu daripada skripsi nggak selesai. Abis itu udah tenang nih, udah nggak ada yang diurusin lagi, urusan kampus udah selesai, baru ngejar pendaftaran beasiswa gitu. Oke, terima kasih. Kemudian buat Pak Yuda, bagaimana hubungan sosial di kampus sana, khususnya untuk Muslim student selama bulan puasa? Silakan, Pak. Suaranya, Pak, di unmute ya. Ya, kalau hubungan sosial, ya karena kita masyarakatnya di sini majemuk ya, jadi kalau di kampus ya seperti tidak ada apa-apa, seperti hari-hari biasa saja. Tapi secara umum masyarakat sini sudah tahu lah bahwa umat Muslim sekarang masuk bulan Ramadan. Kemudian biasanya kalau gini saya sudah mendapatkan beberapa direct message itu baru mengucapkan Ramadan Mubarak, itu biasa dari teman-teman saya yang ada di kampus. Tapi kalau suasana sih sama saja gitu kan. Memang yang beda waktu di masjid atau di komunitas Islam itu suasananya memang sangat berbeda. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir buat Sofi, karena ini waktunya kita sudah dibatasi, sudah hampir 60 menit, kurang 7 menit lagi kita akhiri sesi pertama. Bisa nggak Mbak Sofi ceritain isu terkait gender di Poland sebagai international student minoritas, perempuan, Muslim, dan sebagai engineer? Kalau isu gender sih, so far nggak ada kayak merasa terdiskriminasi, nggak ada merasa nggak ada merasa yang ada apa gitu ya. Ya biasa aja sih, kayak menjalani hari-hari pada biasa aja, teman-temannya juga udah baik-baik aja, karena kan kalau di Warsawa sendiri tuh masyarakatnya banyak gitu, nggak cuman kebanyakan orang Poland, di kampus pun macam-macam gitu yang di kelas, entah dari orang Amerika Selatan, dari orang India gitu. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada hal yang apa gitu. Oke, baik. Berarti tidak ada isu apapun yang ada di Poland terkait dengan gender. Baik, terima kasih Pak Yuda dan Mbak Sofi atas waktunya dan kesempatannya sudah sharing bersama kita di sini. Jadi buat teman-teman yang bersiap untuk melakukan atau pendaftaran kuliah, bisa mendaftar di UMM. Jadi gelombang baru di gelombang 2, sekarang ada gelombang 2 mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020. Hanya menggunakan nilai raport semester 4 sampai dengan semester 5 dan tes skala motivasi secara online. Pendaftaran informasi yang bisa diperoleh di pmb.umm.ac.id atau bisa di melalui email, jadi melalui pmb@umm.ac.id atau di WA di 085 215 219 000. Jadi pemirsa bisa melihat sendiri ya. Jadi ada beberapa alumni yang dari informatika Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah melanjutkan studi di Poland. Ada 3 dan sekarang yang sedang studi ada tinggal 2. Jadi yang 1 sudah selesai dan ada beberapa negara lain yang menjadi dari alumni informatika UMM juga. Jadi banyak kesempatan beasiswa, tadi Mbak Sofi sudah menyampaikan banyak informasi beasiswa, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan sudah disampaikan juga bagaimana cara mencari kampus dan bagaimana cara mengatasi homesick yang mungkin kalau sudah
menjadi mahasiswa S1 yang sudah pisah dengan keluarga udah lama, kayaknya nggak ada masalah. Dan dari Pak Yuda juga ada beberapa tips terkait dengan bagaimana mendapatkan LOE dari supervisor. Mungkin tidak butuh waktu lama, asalkan track record. Yang terpenting track record ya Pak Yuda ya. Track record, match, dan kita juga punya passion di lab riset yang dimiliki oleh supervisor kita. Kemudian funding tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri, bahkan dari supervisor yang bisa atau dari pembimbing yang bisa memberikan memberikan beasiswa, karena banyak funding yang diterima oleh laboratorium yang ada di beberapa kampus di luar negeri untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa PhD. Saya kira sesi 1 saya akhiri sampai di sini, Pak Yuda, Mbak Sofi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan segera menyelesaikan S2 dan S3-nya dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke sesi 2 sekarang. Saya akan melanjutkan sesi 2, yaitu dengan tausiah dari Ustadz Arif. Ustadz Arif alhamdulillah sekarang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Suara saya gimana Pak Gus sudah? Jelas Ustadz, alhamdulillah. Ini ada berapa orang ini, Pak Agus, Pak Yuda, Mbak siapa itu? Mbak Sofi dari Poland, Pak Yuda dari New Zealand. Masya Allah, keren-keren. Kita lagi live streaming di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube Ustadz. Hari ini pada sesi kedua, kita lanjutkan terkait dengan tausiah dari Ustadz Arif. Mungkin kurang lebih sekitar 20 menit bisa diberikan tausiahnya. Oke, baik. Baik Pak Gus, berarti waktu 20 menit gitu nih Pak Gus. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Nanti kalau seandainya ada rada-rada lebih, tolong saya diingatkan Pak Gus. Oke, baik Ustadz. Oke, terima kasih. Silakan Ustadz. Juga Pak Yudi dan Mbak Sofi serta kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para penonton ya, para pendengar sekalian, terima kasih juga saya ucapkan kepada Program Studi Informatika UMM yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir di tengah-tengah media daring ini. Tema yang diberikan kepada saya ini tentang sabar dalam pandemi. Oke, sebelumnya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah yang tiada terhingga. Karena kita juga meyakini di balik musibah yang kita hadapi ini tentu ada hikmah yang luar biasa yang ingin Allah sampaikan. Ya, itulah PR kita, itu mencari apa maksud Allah di balik setiap musibah yang datang menghampiri. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, juga orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Baik, tema sabar dalam pandemi ini lebih kurang 20 menit insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Tentu tema sabar ini sangat sangat luas, kaitan dengan pengertian sabar itu juga itu sangat luas ya, sangat banyak dan sangat beragam, sehingga saya coba mengambil hanya beberapa sajalah ya, kira-kira pemaknaan dalam Al-Quran tentang makna sabar itu kira-kira maknanya seperti apa. Yang pertama, dalam Al-Quran itu permaknaan sabar itu juga berarti menahan ya, menahan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat yang bisa kita kaitkan dengan makna sabar dalam arti menahan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Nah, di sini banyak yang misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan lain sebagainya juga dalam kamus Al-Qur'an misalnya juga disampaikan bahwasanya sabar di sini bisa bermakna menahan. Nah, yang kedua, sabar juga bisa bermakna berani. Bisa bermakna berani. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 175 itu dikatakan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Ada kata asbar. Fama asbaruhum berasal dari kata sabar juga atau sabar. Nah, maka alangkah beraninya kata Allah mereka menentang api. Nah, yang ketiga, sabar juga punya makna tabah ya. Tabah in kana la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha, dan seterusnya ayat itu. Bahwasanya sesungguhnya hampir ia menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita seandainya kita tidak sabar dalam menyembahnya. Nah, ini kan bermakna bahwasanya sabar itu memang punya makna yang luar biasa, punya banyak makna. Bahkan kalau kita mengkaji apakah apakah sabar itu punya batasannya, ya tentu kita akan mampu menjawab kalau seandainya kita mencermati Al-Quran itu dengan baik, bahwasanya sabar itu sebetulnya tidak ada batasannya ya, tidak ada batasannya. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya kesabaran juga memang harus kita kedepankan, karena orang yang biasanya tidak gegabah dan tidak sabar serta kemudian emosi dalam menerima kenyataan itu justru bukan menambahkan keadaan itu semakin baik, tetapi justru akan memperburuk kondisi keadaan. Nah, sabar itu juga punya kaitan yang sangat erat dengan dengan kondisi kejiwaan kita ya, karena memang yang namanya sabar itu adalah sikap. Sikap kalau akhlak ya, kalau dalam bahasa lain juga Imam Ghazali itu pernah menyampaikan bahwasanya akhlak itu adalah sesuatu yang tertanam kokoh di dalam hati, yang terdetik, terbenak kemudian tertanam kokoh di dalam hati, yang dengannya kemudian amal perbuatan itu lahir, muncul tanpa adanya pemikiran yang lama ataupun pertimbangan-pertimbangan macam-macam. Nah, saya pernah mendapatkan wejangan dari guru saya yang juga dia termasuk paham lah ya dalam dunia ya neurologi gitu ya. Bahwasanya ternyata dalam otak manusia itu ya ada satu bagian yang dinamakan atau satu bagian otak dinamakan dengan hipotalamus. Jadi hipotalamus itu bekerja, kalau katanya itu bekerja ibarat dirijen, kalau dalam orkestra itu ibarat dirijen. Jadi yang memandu. Nah, hipotalamus ini uniknya itu dia bekerja secara hormonal itu, dan dia itu menangkap apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanamkan, apa yang kita detikkan gitu ya. Apa yang kita hunjamkan ke dalam hati, sanubari dan pikiran kita. Wah, ini kan sangat luar biasa. Sehingga misalnya ketika seseorang itu sedang berpikir, merasa yang dia tanamkan di dalam hatinya adalah kebahagiaan gitu ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain, maka hipotalamus itu nanti langsung menangkap. Kemudian dia memerintahkan ke bagian otak-otak yang lain untuk menyebarkan hormon-hormon bahagia sesuai dengan apa yang ditangkap oleh hipotalamus itu tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Betapa banyak kadang kita juga, mungkin kita pernah menjalani hal ini ketika kita dalam keadaan yang ditimpa masalah, kemudian kita terlalu dipikirkan, kemudian akhirnya galau, dipikirkan lagi, justru bukan menambah tenang diri kita, tetapi justru kemudian akhirnya menambah beban lagi di dalam benak-benak kita. Akhirnya bertambah beban. Ya bisa saja kalau seandainya hal itu terus diulang-ulang, akhirnya akan berdampak pada stres dan mungkin lebih berat lagi. Nah, ternyata hal ini sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi saya coba mengkaitkan penemuan terbarukan ini dengan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap sesuatu itu ya mesti ada niat, kata Rasulullah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Jadi pasti akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Nah, ketika niatan, pikiran, azam, tekadnya dia itu, apa yang ditanamkan dalam hati dan pikirannya seperti itu, maka itulah pula yang akan ditangkap oleh hipotalamus dan itu pula yang akan dia dapatkan. Maka pertama memang penting tema ini saya kira, sabar dalam pandemi ini. Maka ketika kita mampu melewati pandemi ini dengan sabar, maka insya Allah kita akan mampu melewati pandemi ini dengan baik pula. Sebaliknya ketika kita melewati pandemi ini dengan berkeluh kesah, memaki atau menghina atau mencaci keadaan misalnya, ya khawatir juga nanti suatu saat ataupun hal ini justru akan berdampak yang negatif pula bagi diri sendiri. Nah, untuk itu bagaimana upaya kita untuk bisa menjadi orang yang sabar dalam menghadapi pandemi ini? Sebetulnya kalau saya mengkaji dalam beberapa literatur, kajian-kajian tafsir tentang sabar, juga dalam kajian-kajian yang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah itu kita akan menemukan banyak hal, tapi mungkin ini hanya beberapa bagian saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memunculkan sabar, sikap yang sabar dalam menghadapi pandemi ini. Nah, yang pertama tentu kita harus memahami dengan baik bahwa sebagai muslim dan mukmin yang baik, tentu kita mengimani bahwasanya setiap sesuatu yang menimpa seseorang yang hadir di dunia ini itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang itu kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kita menerima, jadi orang yang mukmin itu pasti kemudian dia mampu menerima dengan baik takdir yang Allah berikan kepada dia, itu akan mampu menjadikan seseorang itu sabar dalam menghadapi sesuatu. Nah, sabar dalam tataran makna yang lain, tadi saya menyampaikan 3 hal tentang makna sabar. Sabar juga punya makna ridho. Jadi mampu meridhoi apa yang kemudian Allah takdirkan. Nah, ini tergambar juga sebetulnya dalam arti secara bahasa ya terkait dengan kata abdun. Kita sering membaca ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kata na'bud di situ artinya kami menyembah. Nah, orang yang menyembah itu disebut dengan abid, atau kita sering juga menyebut hamba Allah itu dengan Abdullah. Nah, sejatinya sebagai hamba Allah ya, dalam memaknai kata abdun itu tadi juga paling tidak 3 hal harus kita pahami. Yang pertama, kata abdun itu punya makna ya memang hamba ataupun budak ya. Ya istilahnya ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana posisi kita sebagai itu. Yang kedua, kata abdun juga punya makna yaitu tombak. Ya, meskipun itu kecil. Nah, tombak ini kemudian saya pahami itu kan tombak ini kan alat ya. Mungkin saya punya pulpen, anggaplah ini tombak, ini alat, mau saya lempar kemanapun itu adalah haknya saya. Nah, kita ini abdun ini, tombak itulah, umpamanya demikian dalam maknanya itu. Nah, Allah itu yang menggenggam kita. Setelah kita berupaya, kemudian Allah mengarahkan kita kemanapun, maka sebagai Abdullah yang iyyaka na'bud, yang menyatakan bahwasanya kita betul-betul mengabdi kepada Allah, dan kita disebut sebagai Abdullah itu, maka di antara ciri orang yang betul-betul sebagai abdun itu tadi, hambanya Allah itu adalah mampu menerima, sabar, dan ridho terhadap apapun ketentuan takdir dari Allah, kemanapun kemudian Allah akan melemparkan tombaknya itu. Nah, ini perumpamaan kita ibarat tombak ataupun alat itu. Nah, yang ketiga, kata abdun itu juga punya makna tumbuhan yang punya aroma yang harum, artinya adalah ya memberikan kebaikan terhadap sesama. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya kita memahami dengan baik musibah ini datang dari Allah, ini sudah takdirnya dari Allah, dan Allah mengizinkan hal ini terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita berupaya untuk menerima ini dengan lapang dada dan mengedepankan kesabaran itu tadi. Ya, ridho terhadap takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk menumbuhkan sikap sabar juga di dalam diri kita, di antaranya kita juga bisa kemudian berupaya untuk memahami bahwasanya tidak ada satu ujian pun atau musibah pun atau cobaan pun yang datang kecuali itu sebetulnya punya hikmah yang luar biasa. Di antara hikmah yang ada di balik itu adalah Allah ingin meningkatkan derajat seseorang.
Jadi dalam Al-Quran itu kan disebutkan ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun gitu. Jadi apakah kemudian manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan berilang kami beriman begitu saja? Kata Allah, tidak. Tapi mereka itu akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu melepaskan diri dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ya ujian itu mungkin berbeda antar satu dengan yang lain. Tapi apapun itu ada hikmah di balik ujian itu, diantaranya adalah Allah ingin meningkatkan kualitas ya dari diri seseorang itu. Nah, ketakwaan, keimanan kita itu ternyata diuji dengan adanya ujian COVID-19 ini juga sebetulnya. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita mencari hikmah di balik itu? Ataukah kita berpangku tangan? Nah, ini juga akan menjadikan menjadikan nilai atau kualitas diri seseorang itu berbeda di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau mau jadi yang terbaik di sisi Allah, ya jadilah yang paling bertakwa. Maka di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah dia menjadikan setiap ujian atau cobaan itu sebagai ibroh, yaitu pelajaran, dan dia akan menggali hikmah apa yang ada di balik ujian itu. Nah, ini PR besar bagi kita. Nah, yang berikutnya yang juga kita harus pahamkan di dalam diri kita adalah sebagai seorang mukmin yang sejati, kita menanamkan di dalam diri kita bahwa tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan kepada seseorang kecuali itu atas kesanggupan atau kemampuan seseorang itu. Yakinlah kita dengan ayat Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu musibah pun atau Allah timpakan beban kepada seseorang kecuali itu sesuai dengan kemampuan yang bisa ditampung ataupun yang diterima oleh seseorang itu. Nah, berarti dalam tanda kutip ya, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang memang mampu mengemban atau menerima cobaan ini, dan dengan itu diharapkan kita mampu kemudian telah menggali mau'izah, pelajaran kebalik musibah ini. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah bahwa cobaan, ujian yang kemudian mendatangkan kesabaran, tetapi sebetulnya tidak hanya melahirkan kesabaran. Jadi ternyata ujian itu tidak kemudian hanya melahirkan kesabaran, tapi dari kesabaran seseorang itu dalam menerima ujian dan takdir dari Allah, itu sebetulnya akan mendatangkan buah yang lain. Buah itu yang kemudian kita sebut dengan kesyukuran. Wah, ini dahsyat ini. Tapi sehingga dalam suatu hadis kan itu ketika seseorang disimpa musibah, ketika alhamdulillah ala kulli syai' itu kan ya, bahwasanya alhamdulillah ala kulli hal juga disebutkan, memuja dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Wah, ini kan berat. Nah, ketika seseorang itu mampu sabar, maka dia akan kemudian beriringan dengan itu akan mendatangkan satu buah yang istimewa yang disebut dengan syukur. Nah, seseorang yang mampu sabar, maka dia akan mampu bersyukur terhadap ujian yang Allah berikan. Memang di satu sisi atau banyak sisi pandemi COVID-19 ini melumpuhkan banyak hal. Tetapi kalau seandainya kita ingin mencari ibroh, kemudian mencari hikmah di balik itu, kita bisa melihat betapa langit saat ini sudah cerah kembali, betapa laut sudah kekurangan polusi dan macam-macamnya ya, sehingga kita bisa melihat hal itu kebaikan-kebaikan bagi alam. Jadi memang ya ini mungkin cara Allah ya untuk mengembalikan alam itu ya lebih mungkin agak lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya sudah betul-betul rusak luar biasa. Memang satu sisi ada hal yang lain yang negatif ataupun yang tidak kita inginkan, tapi di sisi yang lain sebetulnya Allah juga ingin memberikan hikmah yang luar biasa. Ketika kita mampu meresapi hal itu, insya Allah kesyukuran itu juga akan muncul. Maka Imam Ibnu Athaillah itu pernah sampai menyebutkan begini, rubbama wajadta minal mazid fil faqd. Barangkali, kata Imam Ibnu Athaillah, bisa saja dalam banyak hal gitu ya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam kekurangan yang kamu dapatkan. Atau dalam musibah yang kamu hadapi, dalam kekurangan ataupun sesuatu yang sulit ya. Bisa saja dalam sesuatu yang sulit itu kemudian Allah berikan hal yang lebih di situ. Kamu bisa mala jadiduhu mi fis shaumi was shalah.
Bahkan bisa saja itu tidak kamu dapatkan ketika kamu berpuasa dan ketika kamu sholat. Jadi banyak hal saya kira yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Kalau seandainya kita ingin bertafakur terkait dengan fenomena alam ini kan ayat Allah juga ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauniyah, alam ya. Jadi juga kita harus berupaya untuk mencari hal itu. Wah, ini karena waktu sudah mau habis, tinggal 3-4 menit. Terakhir saya tutup dengan ini saja, bahwasanya itu tadi sabar dalam musibah ya. Jadi sabar itu banyak hal, ada sabar dalam musibah dan seterusnya. Tapi juga ada satu sisi yang saya ingin katakan juga adalah bagaimana kita coba untuk bersabar dalam ibadah. Ternyata ada juga sabar dalam ibadah ya, ada. Jadi misalnya begini, dalam situasi saat ini kita sementara dihimbau oleh MUI, kemudian ulama-ulama, bahkan ini sudah dunia kelasnya, ini global ya, bahkan juga dari pemerintah misalnya untuk menghindari tempat keramaian, berkumpul ramai-ramai, terutama juga di tempat-tempat ibadah ya. Kan tidak hanya masjid ya, tapi juga tempat ibadah-ibadah yang lain juga begitu ya, agama-agama yang lain. Bahkan kata teman saya yang di Amerika itu ya klub-klub judi dan malam yang lain-lain, klub-klub malam di Amerika juga tutup. Jadi kalau ada orang bilang masjid dibiarkan buka, toko yang ini dibiarkan gini, wah itu saya kira itu pernyataan yang perlu ditabayun atau diklarifikasi lebih jauh gitu. Nah sehingga ada orang yang kadang-kadang masih tetap ngotot ingin beribadah dalam seperti kondisi normal, padahal ulama menfatwakan berbeda. Ternyata beribadah itu juga butuh kesabaran. Ada orang yang kadang-kadang target ukhrawinya begitu tinggi tapi mengabaikan keselamatan bersama. Wah, ada tipe yang seperti itu. Nah, sehingga dalam hadis juga kan Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah menegur ya seorang sahabat yang berdiam diri saja di mushola, kan Rasulullah menegur itu. Juga Rasulullah pernah menegur sahabat-sahabat yang lain yang dia punya tekad, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Kata Rasulullah, aku juga menikah, kata Rasulullah. Ada sahabat yang mengatakan, aku tidak akan tidur misalnya kan ya, tapi akan sholat tahajud sepanjang malam. Kata Rasulullah, aku juga sholat, ya aku juga tidur. Ada juga mengatakan, aku ingin puasa selama-lamanya. Kata Rasulullah, aku juga puasa, aku juga berbuka. Maka dalam hal yang demikian, dalam beribadah ternyata juga kita harus kemudian mengedepankan juga kesabaran. Apalagi di tengah kondisi musibah ini, bukan pada kita tidak meniadakan ibadah, tetapi cuma mengalihkan model ibadah ya dari bentuk yang normal ke bentuk kondisi darurat. Maka dalam hal ini kesabaran kita dalam ibadah mungkin hendaknya kita kedepankan dengan harapan mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan kita bisa beribadah secara normal kembali, bahkan lebih hebat lagi dan lebih dahsyat lagi ketimbang yang dulu-dulunya ketika kondisi normal sebelum masuk pandemi COVID-19 ini. Saya kira sementara itu karena waktu ini sudah 3.18, sudah 20 menitan mungkin saya kira. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ini langsung saya tutup atau gimana Pak Agus? Ya, bisa langsung ditutup Ustadz. Baik, terima kasih. Saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas siraman rohaninya. Jadi terkait dengan sabar dalam pandemi ini, jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yaitu hipotalamus itu menyimpan memori aktivitas kita, baik itu kebaikan, baik itu kejahatan. Jika aktivitas kita ini baik, maka itu juga akan mempengaruhi apa yang ada, atau sikap kita baik juga akan mempengaruhi atas semua yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah jangan berkeluh kesah dalam pandemi ini. Jadi tetaplah sabar, karena seorang mukmin itu adalah dalam menyikapi musibah itu adalah yakin bahwa musibah itu semuanya terjadi atas izin Allah, dan kita harus ridho dan yakin bahwa ini semua akan segera berakhir. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa juga adalah menjadikan bahwa musibah itu adalah sebagai ibroh. Kemudian tidak ada musibah yang terjadi selain dari izin Allah. Terima kasih Ustadz atas ceramah rohaninya. Semoga kita senantiasa mampu untuk ridho dan bersabar dalam pandemik ini, merupakan sebagai wujud ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk
yang menginginkan sertifikat di sesi ini bisa diakses melalui di YouTube atau di IG, bisa dilihat di link deskripsi. Nanti bisa diakses sana, nanti akan diberikan melalui email untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih untuk pemirsa semuanya. Mungkin ini adalah sesi kedua yang sudah berakhir. Sampai ketemu di sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.